Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Aulia dengan NPM 2208260070. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok respiratory yang berjudul TB paru atau tuberkulosis paru. Yang mana tuberkulosis paru ini merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis, yang mana TB paru ini dapat menular melalui udara, yang mana waktu seseorang dengan TB aktif pada paru, batuk, bersin atau bicara, mayoritas kuman TB paru menyerang paru. Akan tetapi kuman TB juga dapat menyerang organ tubuh yang lainnya. TB paru ini diklasifikasikan ada 4. Yang pertama itu dia ada kasus baru, yang mana kasus baru ini adalah penderita yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan atau 30 dosis harian. Yang kedua ada kasus kambuh atau relapse, yang mana penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan dahak PTA positif. Yang ketiga ada kasus pengobatan gagal, yang mana klasifikasi ini dia kasus yang pernah diobati dengan OAT dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir. Yang keempat ada kasus putus obat, yang mana untuk kasus ini dia penderita sudah berobat paling kurang 1 bulan dan berhenti 2 bulan atau lebih, kemudian datang kembali dengan hasil pemeriksaan dahak PTA positif. Untuk etiologi dari si TB paru ini dia disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang mana bakteri ini merupakan bakteri basil tuberkel yang merupakan batang ramping, kurus, dan tahan akan asam, atau sering disebut dengan bakteri tahan asam. Dapat berbentuk lurus ataupun bengkok yang panjangnya sekitar 1-10 mikron dan lebar 0,2-0,6 mikron yang bergabung membentuk rantai besar. Bakteri ini tergantung pada kondisi lingkungannya. Untuk faktor resiko dari TB paru ini dia bisa karena faktor umum, bisa berupa karena usia, yang mana lebih sering pada usia produktif yaitu 15-50 tahun. Yang kedua dia ada faktor pekerjaan, yang mana bekerja di lingkungan yang berdebu. Yang ketiga ada faktor kebiasaan merokok. Yang keempat ada daya tahan tubuh yang rendah, yang mana bisa karena kekurangan nutrisi, kurangnya istirahat, pola makan yang tidak sehat. Yang kelima lingkungan yang buruk, seperti kotor, lembab, dan berdebu. Yang keenam kontak dengan penderita TBC. Yang ketujuh kondisi medis seperti penyakit diabetes, HIV, dan ginjal kronis. Untuk manifestasi klinis, untuk gejala dari si TB paru ini sendiri dia bisa demam, yang mana demamnya ini dia terjadi lebih dari 1 bulan, biasanya pada pagi hari, dan biasanya meriang. Yang kedua dia ada batuk. Batuk ini terjadi karena adanya iritasi pada bronkus, yang mana batuk ini akan mengeluarkan produksi radang, dimulai dari batuk kering sampai batuk purulen atau batuk berdahak. Yang ketiga ada sesak nafas, yang mana sesak nafas ini dia terjadi bila sudah lanjut di mana infiltrasi radang sampai setengah paru. Yang keempat bisa terjadi nyeri dada, yang mana nyeri dada ini jarang ditemukan. Nyerinya ini timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura, sehingga menimbulkan pleuritis. Yang kelima ada malesi,
yang mana ditemukan berupa anoreksia, berat badannya menurun, sakit kepala, nyeri otot, dan keringat di waktu malam hari. Untuk pemeriksaan penunjang dari si tuberkulosis ini bisa dilakukan pemeriksaan sputum, yang mana pemeriksaan sputum ini sangat penting karena dengan ditemukannya kuman BTA di diagnosa tuberkulosis sudah dipastikan. Untuk pemeriksaan dahak ini dilakukan 3 kali, yang mana dahak sewaktu datang, dahak pagi, dan dahak sewaktu kunjungan kedua. Bila didapatkan hasil 2 kali positif, maka dikatakan mikroskopik BTA positif. Bila 1 positif, 2 kali negatif, maka pemeriksaan perlu diulang kembali. Pada pemeriksaan ulang akan didapatkan 1 kali positif, maka dikatakan mikroskopik BTA negatif. Lalu ada pemeriksaan Zell-Nelson, yang mana atau pewarnaan terhadap sputum, yang mana dinyatakan positif jika ditemukan bakteri tahan asam. Yang ketiga ada pemeriksaan ronsen dada, yang mana nanti akan menunjukkan adanya infiltrasi lesi pada paru-paru di bagian atas, yang mana timbunan kalsium dari lesi primer atau penumpukan cairan, perubahan yang menunjukkan perkembangan tuberkulosis meliputi adanya kavitas dan area fibrosa. Dan ada pemeriksaan histologi atau kultur jaringan positif bila terdapat Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir ada pemeriksaan fungsi paru, yang mana dilihatnya turunnya kapasitas vital, meningkatnya ruang fungsi, meningkatnya rasio residu udara pada kapasitas total paru, dan menurunnya saturasi oksigen sebagai akibat infiltrasi parenkim atau fibrosa, yang mana hilangnya jaringan paru dan kelainan pleura akibat dari si tuberkulosis kronis. Untuk tata laksana dari farmakologinya ini, dia pengobatan tetap dibagi dalam 2 tahap, yakni yang pertama itu dia tahap intensif, yang mana dengan memberikan 4-5 macam obat anti TB per hari dengan tujuan mendapatkan konversi sputum dengan cepat, yang mana nanti menghilangkan keluhan dan mencegah efek penyakit lebih lanjut, mencegah timbulnya resistensi obat. Lalu yang kedua tahap lanjutan atau dengan hanya memberikan 2 macam obat per hari atau secara intermittent dengan tujuan menghilangkan bakteri yang tersisa. Mencegah kekambuhan, pemberian dosis diatur berdasarkan berat badan, yakni dari 33 kg dan 33-50 kg dan lebih dari 50 kg. Untuk tata laksana non-farmakologinya ini bisa kita lihat, kita awasi penderita minum obat. Yang paling berperan di sini adalah orang terdekat, yaitu keluarganya. Lalu kita ketahui adanya gejala efek samping obat dan merujuk bila diperlukan. Lalu kita lihat mencukupi kebutuhan gizi seimbang si penderita TB. Lalu lihat pola istirahat yang teratur minimal 8 jam per hari. Lalu mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada bulan kedua, kelima, dan keenam. Dan kita menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan pencegahannya yang baik. Dan ini referensi yang saya gunakan. Sekian hasil presentasi mind map saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.